Benar-benar bikin merinding lihatnya. Disambut bak Raja Asia. Ini detik-detik kedatangan para pemain timnas Indonesia di Myanmar. Orang-orang Myanmar malah jadi penggemar Indonesia karena lihat prestasi gemilang King Indo di kualifikasi Piala Dunia. Simak video selengkapnya hanya di sini. Kejutan luar biasa dari STY dan PSSI. Elkan Bagot tiba-tiba sudah sampai di bandara Myanmar dan akan segera gabung latihan persiapan pertandingan perdana jadi harapanku. Simak fakta selengkapnya. Benar-benar bikin merinding. Kedatangan para pemain timnas Indonesia di Myanmar disambut dengan luar biasa. Suasana bandara yang biasanya tenang berubah menjadi lautan supporter dan warga lokal yang antusias menyambut Garuda. Baraja Asia pemain-pemain timnas Indonesia disambut sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Bahkan beberapa warga Myanmar terlihat membawa bendera Indonesia melambangkan dukungan mereka terhadap perjuangan para pahlawan sepak bola tanah air. Tidak hanya itu, prestasi gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia membuat orang-orang Myanmar mulai mengidolakan para pemain Garuda. Mereka menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang sedang naik daun dan layak diperhitungkan di kancah internasional. Momen ini menjadi bukti bahwa perjuangan dan kerja keras timnas Indonesia tidak hanya mengharumkan nama bangsa, tetapi juga mendapatkan tempat khusus di hati para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Kabar mengejutkan datang dari Myanmar. Shin Tae-yong dan PSSI memberikan kejutan besar dengan kedatangan bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang tiba di Myanmar malam ini. Momen ini langsung menjadi perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Elkan Bagot, yang sebelumnya sempat diragukan bergabung dalam laga penting di Myanmar, akhirnya tiba tepat waktu. Kedatangannya disambut dengan penuh antusiasme oleh skuad Garuda dan jajaran pelatih. Bek jangkung yang bermain di Inggris ini memang menjadi salah satu sosok yang dinantikan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong menyebut kedatangan Elkan adalah bagian dari strategi untuk memastikan timnas Garuda tampil maksimal di laga penting berikutnya. Elkan adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan kami senang dia bisa bergabung, ungkap STY dalam pernyataan singkatnya. PSSI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Elkan yang rela menempuh perjalanan jauh untuk membela timnas Indonesia. Dukungan ini menunjukkan komitmen kuat dari semua pihak untuk meraih hasil terbaik. Dengan persiapan matang ini, kita semua berharap kejutan ini dapat membawa timnas Garuda meraih kemenangan di Myanmar. Semoga kabar baik seperti ini terus hadir di perjalanan panjang timnas Indonesia ke depan. Tentu saja ini adalah harapan admin dan juga seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mendapat tanggapan tak serius menghadapi Piala AFF 2024 karena menurunkan skuad muda. Menpora Dito Aryo Tejo punya pandangan lain soal itu. Di Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan skuad muda atau tim U-Strip 22 untuk turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Skuad senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan skuad muda atau tim U-Strip 22 untuk turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 itu. Skuad senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pemain paling senior yang dipanggil adalah Asnawi dalam kurung 25 tahun.
Adapun Arkan Kakak menjadi yang termuda dalam kurung 17 tahun dalam skuad. Lantaran timnas Indonesia diisi mayoritas pemain muda, sejumlah media luar menilai Indonesia tak serius menghadapi Piala AFF. Menpora Dito menegaskan PSSI memiliki strategi sendiri. Ya, PSSI pasti memiliki strateginya sendiri dan saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat timnas ke depannya? Kata Menpora Dito saat ditemui di kantor Kemenpora, Rabu 4/12/2024. Tadi Pak Erik nampaknya ditanya Mas Wapres, Pak Erik bilang optimis dalam kurung juara, ujarnya saat ditanyakan target oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam rapat Desain Besar Olahraga Nasional dalam kurung DBON. Timnas Indonesia berada satu grup bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di Piala AFF 2024. Kejuaraan akan menerapkan format single round robin, setiap tim akan berhadapan masing-masing satu kali. Selain itu, setiap tim juga cuma mendapatkan kesempatan memainkan laga kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina serta bertandang ke markas Myanmar dan Vietnam. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji memastikan Rafael Struijk bisa bergabung ke Timnas Indonesia lebih cepat. Sebelumnya Struijk dikabarkan baru dilepas ke skuad Garuda mulai babak semifinal ASEAN Cup 2024. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong hanya memiliki opsi Hoki Caraka dan Rafael Struijk untuk lini depan pada babak fase grup. Hadirnya Struijk tentu jadi angin segar untuk posisi striker timnas saat ini. Sumarji menjelaskan timnas Indonesia masih berusaha menurunkan kekuatan terbaiknya. Apalagi saat ini banyak pemain muda yang merapat ke skuad Garuda karena keterbatasan opsi pemain. ASEAN Cup yang digelar tidak dalam kalender FIFA Matchday membuat klub berhak tidak melepas pemainnya. Hal ini membuat dia harus membahas ini dengan staf kepelatihan timnas untuk mendapatkan opsi terbaik. Dari skuad yang ada kan diisi mayoritas anak-anak kita usia 22 tahun ke bawah. Di situ kan kita diskusi apa yang membuat tim nanti dari tanggal 9 sampai selesai. Salah satu opsinya adalah mengupayakan dan mengkomunikasikan dengan klubnya, terutama lini depan dan lini serang, kata Sumarji dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomunikasi dengan pihak Brisbane Roar. Terbaru, pihak klub akhirnya bisa melepas Struijk lebih cepat, bahkan sebelum laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember nanti. Kemarin langsung saya lapor ke ketum dan ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8, lanjutnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. TC kali ini merupakan persiapan Timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain pada kesempatan tersebut, namun belum semua pemain sudah bergabung. Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan TC Timnas Indonesia sekarang diikuti 23 pemain yang hadir sampai dengan saat ini baru 23 pemain dikarenakan ada yang cedera dipulangkan dan juga ada yang belum dikasih izin sama klubnya. Sehingga dari total yang ada 23 pemain saat sekarang ini boleh dikatakan kondisinya sangat baik. Dan sekarang ini kondisi para pemain ini difokuskan pada kegiatan fisik dan juga mental. Kata Sumarji, TC Timnas Indonesia di Bali telah dimulai sejak tanggal 28 November 2024. Seperti biasa, Shin Tae-yong memberikan latihan berat guna meningkatkan fisik para pemain. Langkah ini sekaligus membuat beberapa pemain mengalami cedera. Sejauh ini ada 3 pemain Timnas Indonesia yang tumbang dan harus dipulangkan. Mereka adalah Made Tito dalam kurung Bali United, Zaki Ashraf dalam kurung PSM, dan Arsa Ahmad dalam kurung Madura United. Ketika mereka datang sudah melihat kondisi para pemain. Pada intinya dari sisi fisik masih jauh ya. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong. Sehingga latihan pun 2 kali sehari latihan. Pagi latihan, sore latihan. Ya memang betul-betul anak-anak yang kirim ya memang harus siap meningkatkan kualitas dirinya, terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus.
Yang berikutnya ya dari kondisi yang ada saat itu, juga karena mungkin di klub ini kan juga berbeda ya. Dikarenakan memang begitu masuk gabung dari klub, juga ada yang mungkin sebelumnya cederanya belum beberapa parah ketika bergabung. Dikarenakan juga intensitas latihan juga cukup keras ya, karena memang juga tadi kembali lagi peningkatan fisik, maka mungkin juga ada yang cedera, ucap Sumarji. Sementara itu ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada tanggal 8 Desember mendatang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya kawan. Majelis Kehormatan Dewan dalam kurung MKD menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota DPR Komisi X Nuroji buntut kritiknya soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Ketua MKD Nasaruddin Dekga mengatakan sanksi itu diberikan lantaran pernyataan Nuroji dinilai memuat kalimat yang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan dalam kurung SARA. Teradu Nuroji dari fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Kata Nasaruddin usai sidang etik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3/12. Sanksinya teguran tertulis. Jadi putusan ini ditetapkan pada hari ini dihadiri semua majelis, tidak ada satupun anggota majelis yang keberatan, sambungnya. Nasaruddin menjelaskan teguran tertulis itu sudah diberikan kepada Nuroji. Ia menyebut Nuroji juga hadir dalam sidang etik tertutup yang digelar MKD. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MKD Agung Widiantoro menyebut Nuroji mengakui kesalahannya. Dari pengakuan itulah berarti teradu merasa bersalah, putusannya seperti tadi yang dibacakan Yang Mulia Ketua, tutur dia. Sebelumnya, Nuroji menyampaikan pandangannya soal Timnas Indonesia ketika mengikuti rapat Komisi X DPR RI terkait naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijenders yang sedang dikebut PSSI. Anggota dari fraksi Partai Gerindra itu mengaku pada dasarnya setuju soal naturalisasi, tapi ada hal yang dinilai mengganjal. Ia juga menyatakan tidak terlalu bangga dengan kemenangan Timnas Indonesia lantaran mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi. Kedepan harus punya strategi lain ya, saya jujur saja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan PSSI Timnas Indonesia. Karena yang main bukan akamsi anak kampung sendiri, kata Nuroji Selasa dalam kurung 17/9. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam kurung STY kembali menunjukkan ambisi besar dalam kariernya bersama Garuda. Kali ini ia bertekad memecahkan rekor dengan membawa skuad U-Strip 22 menjuarai Piala AFF. Jika berhasil, ini akan menjadi sejarah baru karena belum pernah ada tim Indonesia yang memenangkan turnamen ini dengan skuad termuda. Sintayong dan rekor sebelumnya sejak melatih Indonesia, STY dikenal sebagai pelatih yang sering memecahkan rekor. Di antaranya membawa Indonesia kembali ke Piala Asia setelah 15 tahun dan meraih medali emas SEA Games 2023 setelah 32 tahun penantian. Dia juga sukses membawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 dengan skuad termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut. Keputusan STY mengandalkan skuad U-Strip 22 di Piala AFF adalah langkah berani. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuatah menjadi andalan di tim muda ini. STY yakin bahwa regenerasi pemain adalah kunci sukses jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Skuad muda memiliki energi luar biasa. Mereka hanya perlu pengalaman dan turnamen ini adalah tempat terbaik untuk mengasah mental juara mereka, kata Sintayong. Misi besar Sintayong. STY ingin mencetak sejarah dengan membawa gelar Piala AFF pertama bagi Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa regenerasi adalah solusi untuk masa depan sepak bola tanah air. Publik kini menantikan apakah pelatih asal Korea Selatan ini bisa kembali memecahkan rekor dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Piala AFF kali ini bukan hanya soal trofi, tetapi juga langkah besar menuju masa depan cerah sepak bola Indonesia di tangan Sintayong dan generasi mudanya.
Sebuah media Italia membandingkan program naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia, dan Harimau Malaya disebut punya cara kuno. Skuad Garuda kini sedang menjadi pembahasan di dunia seiring dengan sensasi yang tercipta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu menjaga asa timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebab skuad asuhan Sintayong itu kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di urutan kedua. Sebagai informasi untuk lolos langsung, timnas Indonesia perlu finish di 2 besar dan itu terbuka sekarang. Laga berikutnya melawan Australia bisa menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia di bulan Maret 2025 dan peran para pemain diaspora kembali ditunggu. Kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi tersebut memang menjadi kunci dan sebuah media Italia, Sportelate, membahasnya. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti dan dirilis pada 2 November 2024 lalu mengulas secara khusus mengenai hal ini. Pentingnya Oriundi dalam sepak bola pada 2024, demikian judul yang diberikan olehnya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi covernya. Sebagai informasi, Oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Italia sudah sering mengandalkan pemain keturunan di tim nasionalnya seperti Mauro Camoranesi yang menjadi aktor penting di balik keberhasilan mereka menjadi juara Piala Dunia pada 2006 lalu. Kemudian mereka memiliki Amaury Carvalho di akhir dekade 2000-an dan juga Eder Citadin Martins yang menjadi tulang punggung pada Piala Eropa 2016. Pada saat ini, timnas Italia pun menggunakan jasa seorang Oriundi, yaitu Matteo Retegui, yang lahir dan besar di Argentina. Namun dipanggil Gli Azzurri pada Maret 2023 dan kini menjadi andalan mereka. Banyak negara di dunia ini yang menggunakan jalur tersebut demi meningkatkan kualitas tim nasional seperti yang dilakukan Maroko ketika mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022. Sportelate pun menyadari bahwa timnas Indonesia telah mengandalkan jasa Oriundi atau pemain diasporanya belakangan ini. Sejak 2022 hingga kini tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain Oriundi yang dinaturalisasi yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui Jose Sanguinis, demikian ulasan media Italia itu. Media Italia itu nyatanya juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi, namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia. Cukup mirip seperti yang dilakukan oleh Cina beberapa tahun yang lalu, ulas media tersebut. Lebih lanjut, mereka memuji bagaimana peningkatan timnas Indonesia dalam ranking FIFA, yang mana berawal dari peringkat ke-176 dan menjadi ke-135 saat artikel itu dibuat pada awal November. Dalam ranking FIFA terkini, timnas Indonesia sudah semakin membaik dengan menempati urutan ke-125 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kesempatan besar tengah menanti Thailand untuk merekrut bek tangguh Elkan Bagot. Ketua Tim Nasional Thailand, Madam Pang, dilaporkan sedang memantau situasi pemain bertahan berusia 21 tahun tersebut. Jika Elkan merasa kurang dihargai oleh timnas Indonesia, Thailand siap memberikan peluang baginya untuk membela gajah perang. Madam Pang yang dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam sepak bola Thailand dikabarkan tertarik dengan kemampuan Elkan yang sudah terbukti tampil solid di Eropa bersama klubnya Cheltenham Town. Dengan performa seperti itu, Thailand meyakini Bagot bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad mereka, terutama di Piala AFF mendatang. Elkan adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Jika ia merasa tidak mendapatkan tempat yang layak di Indonesia, pintu kami selalu terbuka. Kami menghargai pemain yang punya potensi besar seperti dia, ungkap Madam Pang dalam sebuah wawancara. Meski demikian, langkah ini tidak akan mudah mengingat Elkan sudah memperkuat timnas Indonesia sejak level junior. Namun apabila hubungan antara Elkan dan PSSI terganggu atau ia jarang mendapat menit bermain, peluang Thailand untuk memboyongnya bisa semakin besar.
Di sisi lain, Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk mempertahankan Elkan, terutama dengan memberi kepercayaan lebih kepadanya di turnamen besar seperti Piala AFF. Kehilangan pemain sekelas Elkan Bagot akan menjadi pukulan besar bagi timnas Garuda. Apakah Elkan Bagot akan tetap setia kepada Indonesia atau ia tergoda oleh tawaran Thailand? Kita tunggu kabar selanjutnya dari sang pemain berbakat ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan memasang Liano Reijnders sebagai starter pada ajang Piala AFF 2024. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Reijnders untuk kembali bermain di level internasional bersama timnas Garuda. Liano Reijnders gelandang muda berbakat yang memiliki darah Indonesia Belanda, sebelumnya jarang mendapat kesempatan tampil sejak dipanggil pertama kali ke skuad Garuda. Namun Shin Tae-yong tampaknya melihat momen ini sebagai waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 22 tahun itu. Yang menarik pada edisi Piala AFF kali ini, Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa tim U-Strip 22, bukan skuad senior seperti biasanya. Keputusan ini menunjukkan fokus pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan pengalaman lebih kepada generasi muda timnas Indonesia. Liano adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Dia telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam latihan, dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Piala AFF 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad muda ini, tetapi dengan kehadiran pemain seperti Liano Reijnders, harapan untuk tampil gemilang tetap tinggi. Para penggemar tentu menantikan aksi perdana Reijnders sebagai starter dan kontribusinya dalam membawa Indonesia bersaing di pentas Asia Tenggara. Apakah Liano Reijnders mampu menjawab ekspektasi besar ini? Kita tunggu aksi gemilangnya di lapangan hijau. Dua pemain yang berkarier di Eropa, Elkan Bagot dan Liano Reijnders, resmi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Kehadiran keduanya memberikan harapan besar bagi para supporter bahwa Garuda bisa mengukir sejarah baru di pentas sepak bola Asia Tenggara. Elkan Bagot, bek jangkung yang saat ini bermain untuk Cheltenham Town di Inggris, kembali menjadi andalan di lini belakang. Pengalaman Elkan bermain di level kompetisi Inggris memberikan kualitas tersendiri yang sulit ditemukan pada pemain lain. Keunggulan fisik, ketenangan, serta kemampuannya membaca permainan menjadikan Elkan sebagai pilar kokoh di pertahanan Indonesia. Sementara itu, Liano Reijnders, pemain muda berbakat yang bermain di Liga Belanda, menjadi kekuatan baru di lini tengah. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan yang tajam, serta kreativitas dalam membangun serangan, Liano diyakini akan menjadi motor utama permainan Garuda. Kehadirannya bukan hanya membawa variasi strategi, tetapi juga mampu menghidupkan sektor tengah timnas yang sebelumnya sering menjadi sorotan. Piala AFF kali ini memiliki makna spesial, tidak hanya bagi para pemain tetapi juga bagi Shin Tae-yong yang terus membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Dipadu dengan pemain-pemain lokal seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Witan Sulaiman, duet Eropa ini akan membawa timnas tampil lebih percaya diri dan solid. Bagi para supporter, pemanggilan Elkan dan Liano disambut dengan antusias. Media sosial dipenuhi komentar optimis dari para penggemar yang percaya bahwa skuad kali ini memiliki kekuatan yang lebih seimbang. Salah satu komentar berbunyi, dengan Elkan dan Liano di tim, Garuda punya peluang besar untuk menaklukkan Asia Tenggara. Namun tantangan tidak akan mudah. Lawan-lawan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia sudah menyiapkan skuad terbaik mereka. Indonesia harus tampil tanpa celah untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Apa yang diharapkan dari duet Elkan Bagot dan Liano Reijnders? Kombinasi pertahanan kokoh dari Elkan dan kreativitas Liano di lini tengah diharapkan menjadi faktor pembeda. Jika strategi Shin Tae-yong berjalan mulus, Indonesia bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Piala AFF ini adalah peluang emas. Garuda tidak hanya bermain untuk trofi, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa.
Media besar Belanda membahas naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana cara PSSI menemukan pemain-pemain kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi menjadi penggawa Garuda. PSSI era Ketua Umum Erick Thohir memang menjalankan proyek naturalisasi besar-besaran. Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terbukti kini skuad Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melaju hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hal ini mencuri perhatian media Belanda, tepatnya Radio NPO 5. Mereka mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia, Neil Petersen. Mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain-pemain berbakat yang punya darah merah putih. Wawancara tersebut diunggah dan diterjemahkan di YouTube Yusa Nugraha, yaitu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut, kata Neil Petersen dikutip Rabu (27 November 2024). Neil Petersen juga memulas kecerdikan para penggawa timnas Indonesia yang saling bujuk. Bisa ada Calvin Verdonk yang merayu Mas Hilgers atau Ragnar Oratmangoen yang membujuk oleh Romein. Sekarang bahkan tak cuma agen. Pemain-pemain yang sudah join di timnas Indonesia mereka membujuk pemain lainnya, ucap Neil Petersen. Romein saat ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker FC Utrecht itu akan menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan selesai pada Maret 2025.